Terkadang, di balik bayang malam, tersembunyi kisah-kisah yang tak terungkap. Misteri-misteri yang menggetarkan jiwa. Selamat datang di channel Memori Misterius. Tempat di mana kita akan menjelajahi kegelapan dan mengungkap rahasia-rahasia yang menyeramkan. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah nyata horor dan memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan serta ketakutan. Sebelum menonton, mari gerakan jari jempol Anda untuk menuju tombol subscribe agar kami tetap semangat. Cerita ini kita angkat dari kisah teman kita bernama Ridwan. Pada waktu itu, Ridwan bercerita kalau dia saat itu mengunjungi saudaranya yang sedang dirawat di rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Pada waktu itu sekitar pukul 8 malam, dia bersama temannya si Denny mengunjungi Rizky. Saat sampai di rumah sakit, mereka bertanya sama suster yang berjaga saat itu. Ridwan bertanya, "Sus, mau tanya, kamar raplesia nomor 3C di mana ya?" Lalu diarahkan oleh suster itu sambil menunjuk ke arah ruangan raplesia. Selang beberapa lama, si Ridwan sama si Denny bingung. Kok arahnya semakin sepi? Bukan ke arah ruangan seperti rumah sakit lainnya. Mau tanya orang juga nggak ada. Lalu Ridwan memutuskan untuk balik lagi ke arah suster yang jaga tadi. Sesampainya di tempat suster yang jaga tadi, ternyata sudah tidak ada lagi susternya. Tambah bingung lagi Ridwan sama si Denny tadi. Lalu coba cari sendiri, tapi mereka balik ke arah pintu masuk utama. Tidak lama itu, mereka bertemu sama anak cleaning service. Lalu mereka bertanya ruangan raplesia tadi, dan cleaning service tadi menunjukkan arah sebaliknya, bukan ke arah yang suster tadi arahkan. Setelah mereka diarahkan, lalu mereka menuju ruangan itu. Dan alhamdulillah, akhirnya mereka bertemu si Rizky di ruangan raplesia. Di dalam ruangan itu, ada orang tua Rizky dan beberapa saudara lain yang menjenguk Rizky. Saat ngobrol, si Ridwan tadi disuruh ayahnya Rizky untuk menemani Rizky malam ini karena ayah Rizky terasa capek semua badannya karena sudah 5 hari begadang di rumah sakit itu. Mau tak mau, Ridwan tadi mengiyakan, dan Ridwan pun minta ditemenin oleh si Denny. Singkat cerita, semua sudah pada pulang. Yang tersisa hanya mereka bertiga. Si Denny dan si Rizky tertidur, dan si Ridwan main HP. Tiba-tiba ada yang memanggil nama Ridwan. Kagetlah si Ridwan. Bingung dia siapa yang manggil barusan. Mungkin perasaanku saja, pikir Ridwan sambil lanjut main HP lagi. Tak lama itu, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Pikir Ridwan, suster jaga mau ngecek pasien. Lalu Ridwan berdiri sambil ke arah tempat tidur Rizky. Mata Ridwan masih tertuju ke arah pintu. Dia bingung, kok nggak masuk-masuk sih susternya yang buka pintu? Dengan penasaran, Ridwan tadi ke arah pintu untuk melihat suster. Betapa kagetnya dia bahwa tidak ada suster sama sekali. Sepanjang lorong rumah sakit tak ada orang satupun. Lalu pintunya ditutup lagi sama Ridwan. Dia jadi merasa sedikit takut dan membangunkan si Denny untuk menemaninya ngobrol. Lalu dia menceritakan yang barusan terjadi sama si Denny. Dan si Denny pun tak percaya apa yang dikatakan si Ridwan. Mungkin angin, kata Denny. Mana mungkin lah angin, mana ada angin di sini, kata Ridwan. Lalu Denny lanjut tidur lagi sambil mengajak Ridwan tidur. Dengan perasaan gelisah, Ridwan masih penasaran. Kok bisa pintunya kebuka sendiri? Lalu Ridwan mencoba membuka pintu itu, dan ternyata keras. Dalam hati Ridwan, mana mungkin angin yang membukanya?
Saat Ridwan membuka pintu itu, betapa kagetnya dia ada seseorang berbaju putih berjalan dengan cepat. Saat dilihat lagi, orang itu sudah menghilang. Tak pikir panjang, Ridwan langsung kabur ke arah Denny dan tidur di sampingnya tanpa menutup pintu kamar lagi. Si Dedi bingung. "Kenapa sih Luan?" tanya Denny. Ridwan berkata sambil takut. "Katanya ada setan." "Mana adalah setan di sini," kata Denny. Lalu Ridwan menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Dan Denny pun berjalan ke arah pintu dan hendak menutupnya. Ketika Denny tutup pintunya, belum sampai di tempat dia tidur, pintunya langsung kebuka lagi. Ditutupnya lagi, kebuka lagi. Yang anehnya, saat dia berdiri di depan pintu, pintunya tidak terbuka. Tapi saat Denny berbalik ke arah Ridwan, pintunya terbuka. Pas mau ketiga kali, Denny mencoba lihat keluar kamar. Betapa kaget Denny melihat suster yang pertama kali dia tanyakan kamar amnesia berjalan ke arah dia dengan muka pucat pasi dan baju penuh dengan darah. Denny tadi langsung teriak dan masuk kamar. Teriakan Denny membuat Rizky terbangun. Lalu Ridwan dan Denny bercerita sama si Rizky. Dan mereka bertiga tidak tidur lagi. Setelah pagi dan banyak suster yang mengecek kondisi pasien, lalu Ridwan iseng cerita sama suster. Lalu suster itu bercerita, memang sering ada yang ganggu kayak gitu. Dulu ceritanya itu adalah salah satu suster yang bekerja di rumah sakit itu. Namun saat dia pergi kerja, dia kecelakaan dan meninggal dunia. Setelah suster itu bercerita, lalu ibunya Rizky datang. Tak lama dari situ, Ridwan dan Denny pamit pulang. Sembari pulang berjalan menuju parkiran, saat berada di lorong rumah sakit, mereka masih trauma dan ketakutan. Teman-teman, sampai di sini dulu cerita kami. Nanti kita lanjut lagi dengan cerita yang lebih menarik dan lebih seru pastinya. Semoga kalian senang mendengarnya. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, sampai jumpa lagi di cerita lainnya.